Mari kita membahas tentang salah satu dasar yang paling penting dalam membaca Al-Quran, yaitu mad. Ini mungkin yang paling sering Anda temui dan praktikkan dalam Al-Quran. Sebenarnya, Anda akan menemukan lebih dari 5.600 kali ketika membaca Al-Quran. Ditambah lagi, mad yang tidak menggunakan simbol, yaitu mad asli. Jadi, Anda perlu mengetahui apa yang harus Anda lakukan ketika menemuinya jika Anda ingin membaca Al-Quran dengan benar. Dan sebelum kita memulai, ada satu konsep penting yang perlu Anda pahami, yaitu harokat. Harokat secara bahasa adalah gerakan, atau dalam ilmu tajwid biasanya disebut ketukan. Sedangkan secara istilah maksudnya adalah format satuan ukuran untuk mengetahui seberapa lama Anda harus memperpanjang sebuah huruf. Dua harokat atau dua ketukan setara dengan satu alif atau kurang lebih 1 detik. Tergantung bagaimana ritme Anda membaca. Dan karena tidak mungkin menggunakan stopwatch ketika membaca Al-Quran, Anda bisa menggunakan tangan Anda untuk menghitung ketukan ketika membaca Al-Quran. Mari kita mulai. Umumnya, terdapat 3 huruf yang bisa digunakan sebagai mad, yaitu alif, waw, dan ya. Ini adalah huruf vokal panjang dalam bahasa Arab. Secara umum, mad terbagi menjadi 2, yaitu mad tabi'i atau disebut mad asli, dan juga mad far'i. Mari kita mulai dengan mad tabi'i atau mad asli. Disebut mad asli karena memanjangkan hurufnya termasuk bagian dari karakteristik kata itu sendiri. Itulah yang membedakan antara alif dan fathah. Jadi, kita membaca kataba dan kitab. Nah, di sini pada kata kedua terdapat mad asli karena ada alif yang bagian dari kata tersebut. Mad asli atau mad tabi'i dibaca 2 harokat. Jadi, kapan kita harus menggunakan mad asli atau memperpanjang bacaan 2 harokat dalam Al-Quran? Pertama, ketika kita melihat huruf vokal panjang yang tidak memiliki tanda di atas ataupun di bawahnya. Alif didahului oleh fathah, waw didahului oleh dhammah, ya didahului oleh kasrah. Jika kita menemuinya, maka kita memanjangkan huruf tersebut selama 2 harokat atau 1 alif, yaitu sekitar 1 detik. Sebagai contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nurun ala nur. Kedua, Anda perlu membaca mad asli ketika Anda melihat salah satu dari 3 tanda-tanda ini. 3 tanda ini menggambarkan 3 huruf vokal panjang atau 3 huruf mad, alif, waw, dan ya, seperti pada contoh ini. Kitabun fussilat fab'athu hakaman min ahlihi wa hakama falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyah. Perhatikan jika huruf mad ini berada pada akhir sebuah kata. Kita memperpanjangnya jika kita menyambungkan bacaannya. Jika berhenti pada kata tersebut, berarti kita tidak perlu memperpanjangnya. Sebagai contoh, fab'athu hakaman min ahli falyad'u nadiyah. Jadi, ketika kita berhenti pada kata itu, kita tidak membaca min ahlihi atau falyad'u nadiyahu karena kita tidak meneruskan bacaannya. Tapi kita membaca min ahlih dan falyad'u nadiyah. Pada akhirnya, Anda harus bisa mendengar dan membedakan kata antara yang memiliki mad dan yang tidak memiliki mad. Seperti pada contoh ini. Li'unzirakum bihi wa man balagh.
Hadza balaghul linnas. Dan ini wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaik faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum. Dan contoh ini wa yakhshallah sayadzakkaru man yakhsha. Selanjutnya, mat far'i. Karena tidak semua mat dalam Al-Quran adalah mat asli, maka tanda ini digunakan untuk menunjukkan adanya mat. Pada awalnya, tanda ini ditulis seperti ini, yang berbentuk kata mat. Dan tentu saja artinya memperpanjang. Kemudian perlahan-lahan membentuk simbol yang sekarang yang bisa kita lihat pada Al-Quran. Ketika melihat tanda ini, di sini Anda memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, metode mudah, yang hanya dilakukan oleh pemula yang baru mulai mencoba belajar membaca Al-Quran untuk pertama kalinya, atau yang belum bisa membedakan kata-kata dalam bahasa Arab. Setiap saat Anda menemukan tanda ini, maka panjangkan selama 4 ketukan atau 4 harokat. Dimanapun itu, berapapun banyaknya tanda itu, selalu panjangkan 4 ketukan. Seperti pada contoh ini. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. Jadi, pada ayat ini sebenarnya memiliki beberapa contoh jenis mat. Tapi, jika Anda belum bisa membedakannya, maka cukup panjangkan 4 harokat atau 4 ketukan semuanya. Jika Anda baru mulai membaca Al-Quran, Anda bisa fokus pada metode ini dan mengakhiri pembahasan kita di sini. Tapi, jika Anda ingin membaca Al-Quran dengan lebih baik, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa melanjutkannya. Pilihan kedua yaitu metode asli atau metode yang benar. Pada dasarnya, mat far'i adalah cabang dari huruf mat, alif, waw, dan ya yang diikuti oleh hamzah atau tanda-tanda lain yang mungkin akan dibahas pada video selanjutnya lain waktu. Jika huruf mat dan hamzah itu berada dalam satu kata yang sama, kita menyebutnya muttasil, artinya terhubung atau biasa disebut mat wajib muttasil. Mat ini memiliki panjang 5 harokat. Seperti ini. Anzala minas samaa'i ma'a yatarabbasna bi anfusihinna sanasata quru' فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ. Mat tipe ini wajib Anda panjangkan, tidak boleh dilewati. Tapi jika huruf mat yang diikuti hamzah berada pada kata yang berbeda, kita menyebutnya munfasil, yang artinya terpisah, atau bisa disebut mat jaiz munfasil. Dan mat ini memiliki panjang 4 harokat, seperti pada contoh ini. Wa aqwamu lisyahadati wa adna an la tartabu illa an takuna tijarah. Seperti yang bisa Anda lihat pada contoh ini, kata adna diakhiri dengan alif dan kata selanjutnya diawali huruf hamzah, yaitu alla. Kemudian kata tartabu diakhiri dengan waw
Dan kata selanjutnya, illa, diawali huruf hamzah. Lalu, kata illa yang diakhiri dengan alif diikuti hamzah pada kata selanjutnya, an. Contoh lainnya yang menggunakan huruf ya. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Itulah kenapa disebut mat yang terpisah. Mat tipe ini opsional karena jais artinya boleh. Nah, tapi ada kata yang terlihat seperti terhubung karena berada dalam kata yang sama, tetapi sebenarnya tidak. Kata ini terpisah. Contoh pertama, ya ayyuha. Bisa Anda perhatikan, mat pada kata ya ayyuha terlihat berada pada kata yang sama, tetapi sebenarnya itu tidak. Kata tersebut sebenarnya adalah dua kata yang terpisah, yaitu ya dan ayyuha. Dan kata ya ayyuha ini banyak digunakan dalam Al-Quran, dan semuanya adalah dua kata yang terpisah. Jadi, Anda bisa membacanya dengan nomor panjang 4 harokat. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. Atau, Anda juga bisa membacanya 2 harokat. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. Contoh lainnya, haula. Kata ini juga cukup banyak dalam Al-Quran. Alif pertama pada kata haula sebenarnya terpisah dengan hamzah. Adapun haula terdiri dari dua kata, yaitu ha dan ula. Jadi, Anda bisa membaca ayat ini dengan dua pilihan, memanjangkan 4 harokat مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. atau Anda bisa membacanya 2 harokat. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. Contoh lainnya lagi yaitu ha antum. Jadi, Anda bisa memperpanjang 4 harokat ها أنتم أولئك تحبونهم. atau mengabaikannya jadi 2 harokat. ها أنتم أولئك تحبونهم. Contoh lainnya, ya Adam yang terdiri dari kata ya dan Adam. Dan yang terakhir, pada kasus ini, yaitu ketika kata yang diakhiri dengan alif memiliki tanda bulat atau lingkaran di atasnya, yang artinya alif ini diabaikan, jadi mat ini bukan berasal dari kata yang sama, tetapi merujuk pada hamzah pada kata setelahnya. Karena qalu dan inna adalah dua kata yang terpisah. Jadi, itulah kata-kata yang terlihat seperti satu kata, tetapi sebenarnya adalah dua kata yang terpisah. Anda bisa membaca panjang 4 harokat ketika menemuinya. الذين قالوا إن الله عهد إلينا. Atau membacanya 2 harokat. الذين قالوا إن الله عهد إلينا. Satu hal lagi, jika huruf mat diikuti oleh tasydid atau sukun, maka Anda perlu memperpanjangnya selama 6 harokat. Mat ini disebut mat lazim.
Mat dengan 6 harokat ini adalah yang terlama yang bisa Anda panjangkan pada suatu huruf. Seperti pada contoh di surat Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Contoh lainnya, والصافات صفا dan الحاقة ما الحاقة jadi sebagai ringkasan, mat terbagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i dan mat far'i. Mat asli yaitu huruf vokal panjang, alif, waw, dan ya yang tidak memiliki tanda apapun di atasnya, atau direpresentasikan dengan tanda panjang seperti ini. Dan mat far'i yaitu antara mat jaiz munfasil, mat yang terpisah dari dua kata yang dibaca 4 harokat atau 2 harokat, kemudian mat wajib muttasil, mat yang terhubung dalam satu kata yang dibaca 5 harokat, dan mat lazim yang dibaca 6 harokat. Menjelang akhir pembahasan kita kali ini, perlu saya sampaikan disclaimer bahwa pembahasan ini belum sepenuhnya membahas tentang mat yang ada dalam Al-Quran. Sebenarnya masih lebih banyak dan lebih panjang lagi topik pembahasan tentang mat yang mungkin akan dibahas pada video selanjutnya lain waktu. Jadi, kami memilih poin yang paling penting yang bisa Anda gunakan untuk melanjutkan 95% bacaan Quran Anda tanpa masalah, insya Allah. Jadi itulah akhir pelajaran kita hari ini. Semoga Anda mempelajari hal-hal yang baru. Jika suka dengan video ini, like, share supaya bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai berjumpa lain waktu, insya Allah.